hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik siapa yang kangen setiap hari Minggu angkat tangan? Aku kak. Kenapa kak? Kangen banget sekolah minggu kak. Iya dong, kita harus sekolah Minggu. Nah, adik-adik di rumah bagaimana? Kangen gak sekolah Minggu? Kalau semuanya kangen, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa nih kak? Kan kita mau menuju Tuhan nih kak. Jadi kita harus duduk senang, berjalan senang juga nih kak. Artinya harus senang terus Harus kak. senang terus kak. Karena kita tuh jadi anak-anak Tuhan harus selalu senang kak. Nah, baik. Kalau begitu mari kita mulai musik. Duduk senang, berjalan senang, mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya adik-adik. Duduk senang, berjalan senang, mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan, senang jadi anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana tadi sudah semangat lagunya? Sekarang kita mau doa pembukaan, tapi sebelum itu kita mau nyanyi lagu apa nih kak? Kita supaya menyembah Tuhan, kita harus di pagi hari ini kita datang ke Tuhan merendahkan diri. Jadi kita menyanyi lagu Saat Pagi Ku Datang Lagi. Musik kak. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri.
lagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan pada hari ini, sehingga kami dapat bersekolah minggu walaupun di rumah saja. Kiranya Kau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik masih semangat sekolah minggunya? Semangat dong Kak. Sebagai anak sekolah minggu, anak Tuhan, kita tidak boleh sombong, apalagi itu congkak. Tuhan juga tidak pernah mengajarkan kita untuk berbohong. Kita disuruh Tuhan untuk apa, Kak? Kita harus rukun satu sama lain Kak. Kita harus berteman dengan siapa saja Kak. Iya, jangan karena di aduh, tapi nanti marah, kelahi, itu nggak boleh. Mari kita menyanyi bersama-sama lagunya bukan sombong ataupun congkak, dan juga lagunya rukun satu sama lain. Musik Kakak. Baik adik-adik di rumah, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Matius pasal 23 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Dan berikut Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat yang pertama, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga.
Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Koko. Hai teman-teman, perkenalkan juga nama saya Keke. Saya dan Koko berteman baik, iya kan Koko? Jadi nama kami Koko dan Keke. Nama yang keren bukan? Hehehe. Iya Keke, kita berteman sudah lama. Terima kasih ya sudah mau berteman dengan saya selama ini. Ya, sama-sama Koko. Terima kasih juga sudah menjadi teman yang baik. Oh iya, sepertinya ada orang baru dekat rumah kita. Coba kamu lihat di sana. Kamu lihat kan? Saya belum pernah lihat orang itu. Kamu pernah lihat nggak? Iya ya, saya belum pernah lihat orang itu. Kita dekatin yuk, kita kenalan. Kan asik kalau punya teman baru. Ayo. Halo, kamu orang baru ya di sini. Boleh kenalan tidak? Nama saya Keke dan ini teman saya namanya Koko. Halo juga, saya Jennifer. Saya baru di sini, baru 5 hari. Saya dari luar negeri loh. Saya orang kaya. Papa di rumah saya banyak uangnya. Sebenarnya saya nggak mau pindah ke kota kecil ini. Kota ini sepi, nggak ada tempat main yang bagus, nggak ada jual makanan enak kesukaan aku. Orangnya juga nggak seru, penuh semua. I don't like, you know. Oh, kami mau jadi teman kamu supaya kamu nggak kesepian. Mau berteman dengan kami Jennifer? Kamu orang kaya nggak? Dan kamu banyak nggak? Kamu punya makanan enak nggak? Kalau enggak, saya nggak mau berteman dengan kamu. Teman saya itu orang kaya-kaya semua tahu. Kalau nggak kaya, saya nggak mau berteman sama kamu. No, 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 no. Enggak, saya bukan orang kaya, saya orang biasa. Makan di rumah saya juga biasa-biasa aja. Mainan saya juga nggak banyak, tapi saya punya banyak teman yang baik. Kalau gitu, saya nggak mau berteman dengan kamu. Ya udah kalau nggak mau. Apakah kamu mau berteman dengan saya, Jennifer? Enggak, pasti kamu sama seperti Koko kan? Nggak punya apa-apa, ya kan? Iya, saya sama seperti Koko, nggak punya apa-apa, bukan orang kaya, tapi kami anak baik kok, teman kami banyak. Kami mau mengajak kamu berteman, punya banyak teman itu menyenangkan, seru tahu. Enggak ah, saya mau berteman dengan orang yang kaya aja, nggak seperti kalian. Nanti nggak seru mainnya. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu nggak mau berteman dengan kami. Kalau kamu nanti perlu teman, kami mau jadi teman kamu. Kami pulang dulu ya. Ayo Koko, kita pulang. Koko dan Keke pergi meninggalkan Jennifer. Mereka bingung, kok ada ya orang sombong seperti Jennifer? Mereka berharap Jennifer akan berubah dan mau berteman dengan mereka. Sementara itu Jennifer sendirian di depan rumahnya. Ada nggak orang kaya di sini yang mau jadi teman saya? Sepi juga sendiri begini. Adik-adik, sudah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, Jennifer nggak punya teman di tempat baru. Lama-lama Jennifer sedih, dia merasa kesepian.
tidak ada teman untuk diajak bermain. Akhirnya Jennifer sakit. Koko dan Keke mendengar bahwa Jennifer sakit. Halo Jennifer, kamu sakit ya? Lekas sembuh ya. Iya Jennifer, cepat sembuh ya. Jennifer kaget melihat kedatangan Koko dan Keke ke rumahnya. Kok kalian baik sih? Mendoakan saya supaya saya cepat sembuh. Kita kan belum berteman. Ya Jennifer, kami diajarkan oleh kakak sekolah minggu untuk berbuat baik dan saling memperhatikan. Terima kasih ya, Koko dan Keke. Kalian memang baik. Maafkan saya ya. Saya sedih karena saya nggak punya teman di tempat baru ini. Jadi saya sampai sakit. Mau kan kalian jadi teman saya? Mau dong Jennifer. Kan dari awal saya dan Koko mau jadi temanmu. Iya kan Koko? Iya Jennifer, kami mau berteman dengan kamu. Terima kasih ya. Maafkan saya, Koko dan Keke. Saya sombong dengan kalian. Rupanya kalau sombong nggak punya teman. Maafkan saya ya. Iya Jennifer, kami maafkan. Oh iya, gimana kalau kita main? Kita main tebak-tebak lagu. Mau? Mau. Coba tebak lagu ini. La 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 la. Kayaknya saya tahu deh, Keke. Itu kalau nggak salah matahari apa ya? Koko, kamu tahu nggak itu lagunya apa? Tahu dong, matahari bersinar terang. Oh iya ya benar-benar matahari bersinar terang. Saya lupa. Iya Jennifer, itu tadi lagu sekolah minggu yang diajarin sama kakak kelas sekolah minggu. Judulnya Matahari Bersinar Terang. Nah Jennifer, aku punya lagu kedua. Kamu tebak lagi ya. La 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 la. Saya bingung. Saya nggak tahu lagunya itu, Keke. Aduh, gimana ini Koko? Coba Koko bantu deh. Gimana ya? Kayaknya aku juga lupa tuh gimana lagunya. Nah, sekarang Keke kasih tahu nih. Lagunya adalah Sari Jiwa. Nah, karena Jennifer nggak bisa tebak lagu yang kedua tadi, Koko gimana kita main kejar-kejaran aja yuk? Ayo. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Akhirnya Jennifer berteman dengan Koko dan Keke juga. Mereka gembira karena bisa bermain bersama. Adik-adik, Jennifer akhirnya menyadari bahwa kalau bersikap sombong itu tidak ada teman. Jadi Jennifer tidak lagi sombong dan mau berteman dengan Koko dan Keke. Koko dan Keke anak baik yang rendah hati, tidak dendam. Walaupun Jennifer meremehkan mereka, bukan orang yang kaya seperti Jennifer. Koko dan Keke berhasil menjadikan Jennifer yang sombong menjadi anak yang baik, juga seperti mereka. Adik-adik mau kan seperti Koko dan Keke yang rendah hati? Asik kan kalau nggak sombong, apalagi rendah hati. Teman-teman, kita menyanyi lagu yang menceritakan
bahwa kalau mau banyak teman, jangan sombong, tetapi rendah hati. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Kalau mau banyak teman, kalau mau banyak yang sayang, jadilah anak yang berilmu, rendah hati, sudahlah tentu. Janganlah sombong, janganlah tinggi hati, tulus dan jadilah anak yang berbudi. Kalau mau banyak teman, kalau mau banyak yang sayang, jadilah anak yang berilmu, rendah hati, sudahlah tentu. Janganlah sombong, janganlah tinggi hati, tulus dan jadilah anak yang berbudi. Janganlah sombong, janganlah tinggi hati, tulus dan jadilah anak yang berbudi. Tulus dan jadilah anak yang berbudi. Tulus dan jadilah anak yang berbudi. Hai, berjumpa lagi dengan Ibu Pendeta yang selalu bersemangat untuk adik-adik dan tentunya adik-adik yang juga selalu bersemangat untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih, pesan firman Tuhan di hari ini, hari Minggu, kembali akan kita dengarkan. Adik-adik, pembacaan Alkitab tadi sudah kita dengarkan dari Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 yang berjudul Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalian tadi juga sudah menyaksikan dalam pengantar cerita tentang si Jennifer yang sombong, tapi akhirnya baik hati, dan teman-teman Jennifer yang membuat Jennifer baik hati. Teman-teman Jennifer yang rendah hati dan Jennifer yang sombong. Adik-adik, seperti tema ibadah sekolah minggu di rumah saja hari ini, temanya adalah sombong no, rendah hati yes. Boleh kita ulang tema ini satu kali, ikuti Ibu Pendeta. Sombong no, rendah hati yes. Ayo semuanya berdiri yang ada di rumah, ayo. Nah, tema kita hari ini adalah sombong no, rendah hati yes. Mari sama-sama dengan Ibu Pendeta kita mengatakan dan mengucapkan tema kita hari ini. Siap? 1, 2, 3. Sombong no, rendah hati yes. Kalau ada yang mau loncat di rumah, tidak apa-apa, biar terus bersemangat. Nah, adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini sesuai dengan tema, sesuai dengan pembacaan Alkitab yang juga pasti ada hubungannya dalam pengantar cerita hari ini adalah tentang sifat sombong dan sifat yang rendah hati yang sangat disukai Tuhan. Yes! Adik-adik, sombong seperti Jennifer tadi. Dia hanya mau berteman dengan anak-anak yang sama seperti dia. Sama-sama kaya, sama-sama punya warna kulit yang putih, sama-sama juga punya teman yang pintar-pintar. Jennifer pilih-pilih teman yang sama seperti dia. Nah adik-adik, sombong adalah sifat yang paling dibenci oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu dapat dilihat dalam pembacaan Alkitab kita hari ini. Judulnya Ibu Pendeta sekali lagi baca ya.
Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengecam artinya adalah memandang rendah. Nah, kita mau satukan ya judul tadi. Yesus memandang rendah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa Yesus memandang rendah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Itu karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sombong. Adik-adik, di dalam pembacaan Alkitab tadi, di ayatnya yang ketiga, Ibu mau bacakan ya ayatnya yang ketiga, Matius 23 ayat 3. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tapi tidak melakukannya. Nah, adik-adik, ini alasan kenapa Tuhan Yesus memandang rendah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi hanya bisa membaca hukum Taurat, mengajarkan hukum Taurat, tapi tidak melakukannya dalam hidup mereka. Nah, artinya adik-adik, orang yang sombong adalah yang pertama. Ini jadi pesan firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus benci dengan orang-orang yang sombong seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus membenci orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang hanya bisa ikut sekolah minggu, ikut nyanyi-nyanyi sambil loncat-loncat, ikut membaca Alkitab, ikut berdoa, tapi hanya ikut-ikutan, hanya mendengarkan saja dan tidak melakukannya. Nah, seperti itulah orang yang sombong, hanya bisa ikut ibadah sekolah minggu, ikut berdoa, ikut bernyanyi, ikut loncat-loncat, tapi tidak melakukannya. Orang yang sombong adalah orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, mau berbicara kepada teman-teman, tapi tidak mau mendengar apa yang teman-temannya bicarakan kepadanya. Orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya selalu benar. Apa yang dikatakannya pasti benar. Apa yang dilakukannya pasti benar. Apa yang diperbuat diucapkannya selalu benar. Orang-orang sombong adalah seperti iblis. Adik-adik tahu kenapa iblis diusir dari surga? Salah satunya adalah karena iblis sombong. Dia mau menjadi seperti Tuhan yang berkuasa. Dia mau menggantikan Tuhan. Padahal Tuhan Yesus tetap menjadi raja dan tetap menjadi juru selamat dalam hidup kita semua. Nah, adik-adik, satu hal yang pasti adalah orang yang sombong adalah orang-orang yang paling dibenci oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, pesan firman Tuhan yang kedua, karena Tuhan sangat membenci orang-orang yang sombong, berarti Tuhan menyukai orang yang seperti apa? Adik-adik, Tuhan Yesus menyukai dan sangat senang dengan anak-anak yang rendah hati. Makanya temanya tadi mengatakan sombong, no. Rendah hati, yes. Pasti itu adik-adik bukan yang rendah hati. Yang rendah hati tadi sama seperti Koko dan teman-temannya yang tidak dendam kepada Jennifer yang sudah sombong, yang mau membawa Jennifer walaupun Jennifer awalnya tidak mau dan sombong karena pilih-pilih teman. Nah, adik-adik, orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Orang-orang yang selalu bersukacita, selalu bersemangat, ikut ibadah sekolah minggu, ikut berdoa dengan tulus. Orang yang rendah hati adalah orang-orang atau anak-anak sekalian, adik-adik di rumah, yang juga mau berteman, tidak pilih-pilih agama apapun dia, dari keluarga mana dia, punya warna kulit seperti apapun. Yang penting adalah berteman dengan tulus hati. Berteman karena berteman, bukannya berteman karena ada apa-apanya, karena dia kaya, karena dia pintar, tetapi berteman dengan tulus.
yang mau membagikan cinta kasihnya kepada teman-teman yang ada di sekitarnya. Nah, adik-adik yang disayangi oleh Tuhan, jadi pesan firman Tuhan hari ini ada 2. Yang pertama, anak-anak yang sombong. No, karena Tuhan sangat benci dengan orang yang sombong. Tapi, jadi anak-anak yang rendah hati, yes, Tuhan sangat menyukai dan adik-adik pasti diberkati karena menjadi anak-anak yang rendah hati. Demikian pesan firman Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan, simpan dalam hati, dan mari sama-sama kita melakukannya. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan hari ini. Kami diajarkan untuk menjadi anak-anaknya Tuhan yang rendah hati. Oh Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa dalam doa syafaat hari ini dan selalu kami doakan untuk pemerintah Indonesia dan seluruh dunia agar dapat menangani pandemi COVID-19 ini dengan baik, dengan bijak. Kami mau berdoa untuk gereja agar tetap dapat melayani jemaat di masa pandemi COVID-19 ini dengan bijak. Tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat untuk seluruh pasien agar Tuhan berikan mereka kesembuhan, baik yang sakit karena virus COVID-19 ataupun yang sakit karena kelemahan tubuh mereka. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Untuk tenaga medis, TNI, Polri, Tuhan lindungi dan berikan mereka kekuatan serta kesehatan supaya mereka boleh mengabdi dalam ketulusan dengan takut akan Tuhan. Untuk semua anak-anak sekolah minggu agar tetap belajar dan beribadah dengan semangat dan sukacita. Untuk orang tua di rumah yang setia mendampingi anak-anak kami belajar dan beribadah sekolah minggu di rumah, berikan orang tua terutama ibu-ibu terkasih yang mendampingi anaknya belajar, berikan kesabaran, berikan kekuatan untuk bisa mendampingi, membimbing anak-anak dalam pembelajaran mereka di rumah. Untuk keluarga kami yang tidak bisa di rumah saja karena harus bekerja, yang harus berada di luar rumah, lindungi sertai. Kami percaya kami semua dan orang-orang yang kami kasih yang ada di luar rumah selalu berada dalam perlindungan dan pengawasan Tuhan. Untuk seluruh kakak-kakak sekolah minggu, baik itu guru-guru sekolah minggu dan juga kakak-kakak yang setia memberikan ide untuk pelayanan sekolah minggu online ini. Tuhan sehatkan kami semua, berikan kami semangat, dan terus ya Tuhan alirkan ide, semangat, sukacita, supaya nama Tuhan dimuliakan. Anak-anak yang ada di rumah ibadah sekolah minggu, di mana-mana saja ada, di kota manapun, tetap merasakan kebaikan Tuhan. Inilah doa kami yang kami tutup dan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 23 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, Ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. sekali lagi, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, Ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, adik-adik, bagaimana tadi firman Tuhan yang disampaikan Ibu Pendeta?
dari yang kakak dengar, kita tidak boleh sombong dan tinggi hati, apalagi menganggap teman-teman yang lain rendah. Tuhan menganggap semua yang di dunia itu sama, iya kan Kak? Iya, pastinya itu Kak. Nah, sehingga daripada itu, mari kita merespon firman Tuhan tadi dengan menyanyi Satu di Dalam Kasih. Musik Kakak. Oke adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan. Jadi siapkan uang kalian di tangan kanan ya. Lipat rapi-rapi, masukin dalam amplop. Minta tolong sama mama sama papa, tulis kolekte atau persembahan sekolah minggu, tulis nama kalian, lalu antar ke gereja atau bisa transfer ke rekening yang di bawah ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih hingga saat ini kami masih dapat bersekolah minggu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami. Tolong Tuhan berkati kami semua, baik yang di rumah maupun yang di gereja, untuk semua persembahan yang kami kumpulkan dapat berguna di hadapan-Mu ataupun bagi sesama kami ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi bermacam-macam anak di seluruh dunia. Musik Kakak. Tapi dalam hatinya sama semuanya.
mau berakhir. Aduh, aku sedih kakak. Jangan sedih kak. Minggu depan kita ketemu lagi nih kak. Ore, kita ketemu lagi minggu depan. Semuanya Laskar Kristus. Iya. Berdiri semuanya. Kita mau menyanyi seperti mentega dan roti. Musik kakak. Adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita saat ini. Mari kita melipat tangan, menutup mata, mendekatkan kepala, kita berdoa. Terima kasih, oh Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami dan juga selalu bersama dengan kami di ibadah sekolah minggu di rumah saja. Ya Tuhan, kami akan menutup ibadah sekolah minggu di rumah saja dan kami akan berjumpa minggu depan. Biarkan kesehatan, penyertaan dari Tuhan selalu ada kami rasakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau mau banyak teman dan kalau mau banyak yang sayang, janganlah sombong. Jadilah anak yang rendah hati. Sombong, no. Rendah hati, yes. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu bertemu kembali bersama kakak di sini. Nah, sesuai tema kita pada hari ini adalah sombong, no, rendah hati, yes. Nah, sesuai dengan tema, hari ini kita mau membuat orang yang senyum, ya. Sesuai dengan temanya yaitu harus rendah hati. Gimana caranya? Adik-adik di rumah bisa persiapkan kertas, ya, seperti biasa. Tetapi boleh menggunakan kertas yang ada di rumah. Tidak apa kalau bukan berwarna oranye seperti ini, ya. Jadi kalau punya warna merah tidak apa-apa, gunakan warna merah. Yang pastinya kertas yang tersedia di rumah. Baik, pertama-tama kita buat dulu lingkarannya, ya. Lingkaran
lingkarannya. Teman-teman bikin lingkaran dulu. Setelah bikin lingkarannya, teman-teman bisa potong. Hati-hati dalam menggunakan gunting ya. Kalau kelas besar mungkin bisa sudah menggunting sendiri. Tetapi kalau adik-adik yang masih kecil-kecil boleh dibantu oleh mama dan papa di rumah. Oke, ikuti sesuai dengan garisnya. Nah, sesuai dengan garis kita potong. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini ya, kemudian kita gambar. Nih teman-teman bisa lihat gambar matanya dulu ya. Gunakan spidol warna hitam. Oke, kita gunakan spidol warna hitam. Nah, kasih matanya dua adik-adik, terus kasih senyum, kasih warna. Kemudian di bawah titik hitam matanya ini adik-adik bisa tempelkan lingkaran kecil berwarna kuning ya, warna kuning seperti ini. Kemudian untuk yang bagian ini adik-adik bisa buat segitiga ya, buat segitiga seperti ini, kemudian tempelkan di belakang lingkarannya sampai semuanya tertutupi ya. Sudah selesai bagian lingkarannya, kemudian segitiganya seperti ini. Jangan lupa adik-adik, kita menggunakan warna yang lebih gelap untuk tangkainya. Nah, tangkainya digulung aja ya, digulung biasa aja. Nah, kemudian tempelkan dengan menggunakan lem di belakangnya sehingga bisa berdiri seperti ini. Nah, kalau mau untuk ceweknya bisa ditambahkan pita. Kemudian kalau untuk cowoknya tidak menggunakan pita juga tidak apa-apa ya. Atau mau ditambahkan yang lain. Oke? Nah, selamat mencoba di rumah ya adik-adik. Jangan lupa kumpulkan tugasnya paling lambat hari Kamis ke guru-guru sekolah minggu di lingkungannya masing-masing. Terima kasih, selamat mencoba. Selamat hari Minggu. Shalom.